Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Esa Nurwahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Amani Lutfiah, dengan NIM akhir 128, dan juga dua rekan saya, yakni saya Laili Fauzia dengan NIM 2101011110098. Saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 210101110102. Kami akan membahas mengenai fungsi dan prinsip bimbingan konseling. Adapun materi yang akan kami bahas yakni pertama, definisi dan tujuan bimbingan konseling, kedua, fungsi bimbingan dan konseling, dan yang ketiga, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dan tujuan bimbingan konseling. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih fungsi dan prinsip bimbingan konseling, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dan tujuan bimbingan konseling. Nah, bimbingan berasal dari bahasa Inggris, yakni guidance, yang memiliki kata dasar guide, yang bermakna menunjukkan jalan, memimpin, mengatur, mengarahkan, memberikan petunjuk, dan memberi nasihat. Adapun secara istilah, bimbingan yakni suatu proses dalam memberikan bantuan secara sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing terhadap suatu individu maupun kelompok untuk mencapai pemahaman diri, kemandirian, tingkat perkembangan, maupun pertumbuhan secara maksimal sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, definisi konseling. Nah, konseling berasal dari bahasa Inggris yakni counseling, yang merupakan kata dasar dari counsel, bermakna nasihat, pembicaraan, dan anjuran. Adapun secara istilah, konseling yakni hubungan pertolongan antara individu dengan yang lainnya yang berpusat terhadap perkembangan penyesuaian individu, pemecahan masalah, dan juga kebutuhan dalam membuat keputusan. Nah, bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebab konseling merupakan suatu teknik dalam bimbingan dan inti serta jantungnya bimbingan. Maka, tidak dianggap sempurna jika dilakukannya bimbingan tanpa adanya konseling. Nah, setelah kita mengetahui arti dari bimbingan dan konseling itu sendiri, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya bimbingan dan konseling ialah layanan yang ditujukan terhadap semua pihak, baik secara perorangan ataupun kelompok, baik yang memiliki masalah maupun tidak, dan kini sedang dalam proses perkembangan. Nah, adapun sifat dari bimbingan itu yakni pencegahan masalah, sedangkan sifat dari konseling yakni penyelesaian masalah. Di samping pengertian bimbingan dan konseling juga memiliki tujuan. Adapun tujuan bimbingan dan konseling secara umum yakni untuk memahami diri sendiri, belajar, mengembangkan kemampuan diri yang ada seperti mengembangkan bakat ataupun potensi, sehingga nantinya seseorang bisa mengaktualisasikan diri secara optimal, di mana maknanya seseorang tersebut bisa memenuhi kebutuhan dirinya sehingga bisa menjadi manusia yang sempurna. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki sejumlah fungsi yang harus terpenuhi melalui pelaksanaan bimbingan dan konseling. Fungsi dari bimbingan dan konseling dapat dilihat dari aspek kegunaan dan manfaat pelayanan yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa fungsi kelompok. Ini menurut
Prayitno 1997 dan Surya 2000 menyatakan bahwa fungsi pokok bimbingan konseling dibagi menjadi 5, di antaranya yakni fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, fungsi penyaluran, dan fungsi adaptasi. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, yakni membantu peserta didik atau konseli untuk memiliki pemahaman terhadap potensi diri dan lingkungannya, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Maka setiap orang diharapkan mampu dalam mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan menyesuaikan antara dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Jadi, dari fungsi pemahaman ini membantu peserta didik memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Dan berdasarkan fungsi pemahaman ini, peserta didik diharapkan mampu untuk mengembangkan diri secara optimal. Selanjutnya adalah fungsi pencegahan atau preventif, yakni usaha konselor dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi dan berusaha untuk mencegah persoalan tersebut agar tidak dialami oleh anak didik. Dengan adanya fungsi pencegahan, konselor dapat memberikan bimbingan terhadap anak didik terkait cara menghindarkan diri dari kegiatan atau aktivitas yang menimbulkan bahaya terhadap dirinya. Adapun teknik yang biasanya digunakan ialah layanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok terhadap persoalan yang harus disampaikan kepada anak didik guna mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan, misalnya informasi terkait dampak dari minuman keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yang ketiga yakni fungsi perbaikan atau kuratif, yakni fungsi bimbingan yang sifatnya penyembuhan, di mana berhubungan kuat dengan upaya pemberian bantuan kepada anak didik yang telah mengalami persoalan, baik melibatkan aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Adapun metode yang dapat dipakai meliputi konseling dan remedial teaching. Jadi, fungsi perbaikan ini adalah memperbaiki kekeliruan peserta didik atau konseli dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Konselor atau guru BK akan memberikan perlakuan yang tepat supaya dapat berpikir secara sehat, rasional, dan perasaan yang tepat. Yang keempat adalah fungsi penyaluran, yakni fungsi bimbingan untuk membantu seseorang dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, dan menguatkan penguasaan jabatan yang selaras dengan potensi, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Adapun saat melaksanakan fungsi ini, konselor harus bekerja sama dengan pendidikan lainnya, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Jadi, melalui fungsi penyaluran, guru berupaya mengenali bakat dan potensi siswa secara perorangan agar dapat memberikan bantuan atau dukungan dalam bentuk suatu kegiatan atau program. Hal ini dilakukan agar bertujuan menunjang perkembangan bakat dan potensi secara optimal. Dan yang kelima yakni fungsi adaptasi, yakni berfungsi membantu para penyelenggara pendidikan terutama konselor, guru maupun dosen dalam menyesuaikan program pendidikan terkait latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan ketumbuhan setiap orang atau konseli. Dengan adanya informasi yang cukup mengenai seseorang, maka nantinya konselor bisa membantu pendidik dalam memperlakukan setiap orang dengan benar, baik saat menentukan dalam menyesuaikan materi pembelajaran maupun ketika menentukan metode serta proses kegiatan belajar mengajar. Jadi di fungsi adaptasi ini membantu guru dalam menangani konseli secara tepat. Salah satu contohnya adalah memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan konseli atau peserta didiknya. Berikutnya adalah fungsi dari bimbingan dan konseling dalam proses pelaksanaannya yang dikemukakan oleh Ahmad yang berisi 7 fungsi,
Yang pertama yakni fungsi pemahaman, fungsi pengembangan, fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi penyesuaian, fungsi adaptasi, dan fungsi penyaluran. Yang pertama yakni fungsi pemahaman, ialah memahami kepribadian anak didik. Bimbingan akan berlangsung efektif apabila didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan anak didik. Yang kedua adalah fungsi pengembangan, ialah berfungsi membantu anak didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuannya melalui berbagai peluang yang didapat secara adil, realistis, dan normatif. Selanjutnya yang ketiga yakni fungsi pencegahan, ialah mencegah setiap anak didik untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, seperti yang dijelaskan oleh fungsi-fungsi yang tadi. Yang keempat yakni fungsi penyembuhan, ialah membantu anak didik dalam menghadapi suatu persoalan sehingga anak didik dapat mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. Yang kelima yakni fungsi penyesuaian, ialah membantu seorang untuk memperoleh penyesuaian pribadi yang sehat sehingga dapat hidup harmonis antara dirinya dengan lingkungannya secara seimbang. Yang keenam adalah fungsi adaptasi, di mana fungsi penyesuaian program kegiatan mengenai kemampuan dan keadaan seseorang. Yang ketujuh adalah fungsi penyaluran, ialah fungsi membantu seseorang dalam menentukan bidang pendidikan maupun pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan seseorang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang materi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Sebelum saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, lebih baiknya kita pahami dulu apa sih itu sebenarnya prinsip. Yang kita sering dengar tuh, kalau hidup itu harus punya prinsip. Nah, emang apa sih ini arti prinsip ini? Makna prinsip ini? Kalau di makalah kan telah dijelaskan, prinsip menurut KBBI adalah acuan dasar untuk bertindak, berpikir, dan sebagainya. Nah, prinsip ini merupakan perpaduan hasil antara telaah lapangan dengan kajian teori. Prinsip ini menjadi suatu hal yang memang sangat penting, harus dimiliki oleh individu maupun suatu lembaga atau organisasi, yang dimana harus memiliki prinsip. Adapun maksud dari prinsip bimbingan dan konseling, ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan serta sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan bimbingan. Nah, sedangkan menurut Prayitno dan Erman, umumnya prinsip bimbingan konseling ini berkaitan tentang penyelenggaraan dan sasaran pelayanan, proses dan tujuan penanganan masalah kelindan program pelajaran. Rumusan-rumusan prinsip yang tadi disebutkan itu harus menjadi pedoman yang dimana harus diperhatikan dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, baik di SD atau MI atau SMP MTS maupun SMA atau MA. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip di sini, yaitu ada 4 prinsip ya. Yang pertama, prinsip terkait sasaran pelayanan, prinsip terkait masalah individu, prinsip terkait program layanan, prinsip terkait tujuan dan pelaksanaan layanan. Nah, karena kita di sini ruang lingkup pendidikan, maka lebih ditujukan pada pendidikan ya. Jadi prinsip terkait sasaran pelayanan peserta didik ya. Sasarannya ya peserta didik. Next, slide selanjutnya. Nah, yang pertama, prinsip terkait sasaran pelayanan. Nah, ada nih macam-macamnya, ada 4 ya. Menerima semua perbedaan individu. Jadi kalau bimbingan dan konseling ini tidak pandang bulu. Ya, kalau bahasanya tuh tidak pandang bulu. Baik dari segi umur, jenis kelamin, perbedaan suku, budaya, agama, atau bahkan beda negara ya. Kalau emang dia membutuhkan pelayanan bimbingan konseling, ya harus diterima. Jadi tidak ada perbedaan gitu, tidak memandang perbedaan. Misalnya umur ya, tidak memandang umur itu misalnya dia lebih muda atau lebih tua ya. Kalau dalam
bahasa Betawinya mau encang-cingnya babeh, pokoknya kalau emang butuh pelayanan ya itu harus dilayani gitu. Kemudian juga beda suku, beda agama. Misalnya ada orang yang membutuhkan pelayanan nih, tapi beda agama, terus gimana? Ya tidak boleh ditolak gitu. Atau beda suku terus dia membutuhkan pelayanan, ya maka harus dilayani gitu. Kalau ditolak ya takutnya ada diskriminasi, bahaya malah. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Nah, kalau namanya bimbing dan konseling ini berurusan dengan pribadi seseorang yang dimana memiliki tingkah laku yang beragam, mulai dari orangnya introvert, apalagi misalnya ya pokoknya tingkah lakunya yang unik lah, memiliki pribadi masing-masing. Jadi kan pasti dalam pelayanan bimbingan enggak semua klien atau itu memiliki pribadi yang sama gitu, pasti berbeda-beda. Nah ini dalam pelayanan ini pasti kita bakalan berurusan nih sama yang namanya pribadi setiap orang yang memiliki keunikan, langku dan dinamis. Dan selanjutnya memperhatikan tahap dan aspek perkembangan individu. Jadi kita harus memperhatikan tahap-tahapnya ini. Ketika klien ini baru datang ke kita, dan kita harus melihat tahap-tahapan dia, apakah mulai membaik, apa perkembangannya semakin baik gitu, atau perkembangannya sama aja tetap di situ atau bagaimana. Jadi harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya mengutamakan perhatian kepada perbedaan individu. Ya memang tadi sudah dijelaskan, kita mengutamakan perhatiannya gitu kepada perbedaan individu. Jadi kita harus memahami perbedaan-perbedaan sikap yang dimiliki individu ini. Kita harus paham betul. Nah, cara penanganan juga ya beda. Misalnya orangnya begini, penanganannya begini, harus disesuaikan juga gitu. Kemudian yang kedua nih, prinsip terkait masalah individu. Sini ada bagian-bagiannya ada dua bagian sini. Yaitu pengaruh kondisi fisik dan mental. Ya pasti kalau masalah-masalah individu pasti ada kaitannya dengan kondisi fisik atau mentalnya gitu. Mentalnya terganggu, seperti dia habis gagal gitu, pasti kan depresi. Nah itu kan mentalnya, kalau yang mentalnya nggak kuat pasti dia menurun gitu, bad mood ya kalau bahasa ini mah, bad mood, dia galau, dia bengong, lamun gitu. Nah ini pasti harus ditangani gitu pengaruhnya gitu, pengaruh kondisi fisik ditangani dengan cara yang baik. Jadi pasti ada kaitannya dengan pengaruh keadaan fisik gitu, maupun di rumah, di sekolah. Jadi misalnya di rumah dia tekanan mentalnya, di rumah diomelin sama orang tua, bisa jadi. Di sekolah dia punya masalah sama guru, atau kondisi sosial dia sama tetangga misalnya, kan ini kita secara umum ya, tapi kalau dalam bidang pendidikan di sekolah, di rumah gitu. Sosial juga bisa, misalnya sama temen atau sama apa gitu, dia punya masalah. Pasti urusan dengan mental seseorang yang terpengaruhi oleh lingkungannya, di rumah, di sekolah, atau sosialnya. Kemudian faktor ini selanjutnya faktor masalah pada individu, ya tadi udah jelaskan kan masalahnya apa gitu. Pasti setiap individu ini memiliki masalah yang berbeda-beda, masing-masing punya masalah gitu. Misalnya dia ini, ya kita bahas secara umum ya, misalnya dia dalam segi ekonomi, misalnya dia pengusaha bangkrut, masalah pasti kan bangkrut, depresi berat gitu. Nah ini kan masalah dia, itu masalah individu. Kita harus sangat paham sekali masalah-masalah individu ini. Jadi kita juga harus mencari lebih tahu lagi masalah yang dihadapi individu agar kita dapat menanganinya. Selanjutnya yang ketiga ini prinsip terkait program layanan. Ada 4 bagian di sini. Dipadukan dengan program pendidikan dan pengembangan peserta didik. Jadi harus dipadukan gitu dengan program pendidikan. Misalnya ya di situ pendidikannya itu kurikulum 2013, ya maka program pendidikan dalam bimbingan konseling disesuaikan, dan dalam pengembangan peserta didik juga dipadukan, disatukan. Kemudian yang kedua, bersifat fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan individu, kondisi lembaga dan masyarakat. Jadi dia bersifat fleksibel mengikuti
atau menyesuaikan dari apa yang diharapkan oleh ada suatu lembaga atau kebutuhan individu itu. Misalnya di sekolah ini kan kebutuhan sekolah ya, kan misalnya dia pakai kurikulum 2013 ya, maka kebutuhan sekolah itu sedang menerapkan yang 3 itu, kayak perilaku, pengetahuan, itu yang 3 itu ya, disesuaikan gitu kebutuhannya. Atau kebutuhan individu misalnya punya masalah ini, kebutuhannya harus disesuaikan, jadi harus diberikan cara-cara gitu, gimana caranya dia bisa memahami dirinya. Nah, kemudian selanjutnya dirancang dengan sistematis dan berkelanjutan. Jadi bimbingan konseling ini tuh harus berkelanjutan, mulai dari dasar sampai yang paling tinggi. Jadi maksudnya dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan sistematis. Kemudian selanjutnya penilaian terarah dan terhadap isi dan pelaksanaan. Jadi dinilai dengan secara terarah. Nah, dari penilaian inilah muncullah evaluasi. Biasanya ini kalau bimbingan konseling ya harus punya datanya gitu untuk menilai, misalnya seseorang ini gimana penilaian dinilai, tahap-tahap dia perkembangannya gimana dinilai, nanti dievaluasi gitu. Nah itu. Dan selanjutnya prinsip terkait tujuan dan pelaksanaan layanan. Sini mengarah pada pengembangan individu. Nah pasti mengarah pada pengembangan individu. Misalnya awalnya dia depresi atau lagi di rendah-rendah, nah gimana perkembangannya gitu, perkembangan individu tersebut. Kemudian selanjutnya tidak ada unsur paksaan pihak lain. Nah ini sangat penting dalam bimbingan konseling. Seorang konselor itu nggak boleh memaksa gitu. Misalnya nanya tentang gini, yang datang ini nanya begini, lebih baik A atau B ya. Nah yang konselor ini malah nyuruh A gitu. Jadi nggak boleh dikasih tahu jawaban atau gimana, nggak boleh dikasih inilah, nggak boleh dia yang memilih. Maksudnya nggak boleh konselor memilih, harus dia sendiri yang harus berpikir, harus memahami dirinya gitu. Apalagi kalau dipaksa itu tentu ya nggak boleh. Yang selanjutnya permasalahan ditangani oleh ahlinya, pasti dong harus ahlinya. Kalau misalnya nggak ahli ya takutnya nggak bisa ditangani gitu. Kemudian kerjasama dari pihak lain, pasti harus ada kerjasamanya, tidak hanya guru bimbingan konseling saja yang menanganinya. Misalnya dalam lingkungan sekolah ya guru-guru semua, orang tua pasti harus kerjasama dalam menangani si individu ini. Nah kemudian memaksimalkan manfaat yang dihasilkan melalui penilaian. Sudah dijelasin tuh dari penilaian, maka adanya evaluasi. Nah jadi dimaksimalkan gitu dari manfaat yang dinilai itu untuk dievaluasi. Jadi apa-apa aja yang kurang gitu. Itulah pembahasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.